Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Kusminar Kowarno. Saya merupakan dosen dari program studi sarjana terapan D4 Tata Busana, Fakultas Vokasi Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Teknologi Fashion dengan metode Delivery, Interaction, and Assessment atau disebut dengan DIA. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTP, khususnya di aspek pengajaran. Selanjutnya, saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi mata kuliah Teknologi Fashion yang saya ampu. Mata kuliah Teknologi Fashion dengan kode DBS 6213 merupakan mata kuliah praktek dengan bobot 2 SKS yang diselenggarakan pada semester genap untuk mahasiswa program studi Sarjana Terapan Tata Busana. Mata kuliah Teknologi Fashion ini adalah lanjutan dari mata kuliah dasar Teknologi Busana yang berisikan tentang konsep teoritis dan keterampilan pemasangan komponen busana, pembuatan berbagai macam belahan, pemasangan furing, serta dengan bahan dan mode busana. Semua teknik yang diterapkan didasarkan standar custom made dan standar industri. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah: yang pertama adalah mahasiswa mampu memasang kerah dan lengan dengan teknik yang tepat. Yang kedua, mahasiswa mampu membuat berbagai macam belahan pada busana. Dan yang ketiga adalah mahasiswa mampu mempraktekkan teknik pemasangan furing sesuai dengan mode busana. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan teoritis dan keterampilan praktis dalam menjahit busana dengan sistem custom made dan maupun industri secara massal. Dengan pendekatan Project Based Learning atau PJBL, mahasiswa diajak aktif untuk mengeksplorasi berbagai macam teknik jahit melalui kegiatan, praktek, eksperimen, diskusi, kerja proyek, dan presentasi. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi pada mata kuliah ini diantaranya: yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, menunjukkan sikap bertanggung jawab secara mandiri, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan, memiliki pengetahuan tentang konsep teknologi fashion dan implementasinya secara kreatif, mengkomunikasikan ide rancangan secara lisan maupun tertulis, memiliki wawasan kewirausahaan dalam promosi produk fashion, membuat produk garment dengan memperhatikan K3LH, serta memecahkan masalah di bidang busana secara logis, inovatif, dan bertanggung jawab. Secara rinci, dalam pembelajaran ini terdapat 16 kali tatap muka, di mana dalam pertemuannya terdiri dari pendahuluan, mempraktekkan pemasangan kerah rebah dan lengan puff, mempraktekkan pemasangan kerah kemeja dengan lengan licin, mempraktekkan pemasangan kerah Cina dengan lengan lonceng dan sengklit, mempraktekkan pemasangan kerah stali dengan lengan stali, mempraktekkan pembuatan belahan sama bentuk satu lajur dan double bound, mempraktekkan pembuatan golby dengan reed, mempraktekkan pembuatan belahan manset, mempraktekkan pemasangan furing lepas pada rok setengah lingkar dari Jepang, mempraktekkan pemasangan furing lekat pada gaun tembus terang, mempraktekkan pemasangan furing lepas pada rok suai dengan belahan bobok dan reed biasa. Adapun kegiatan perkuliahan terdiri dari ceramah, diskusi, demonstrasi, eksperimen, praktek, tugas, dan kerja mandiri. Adapun bobot penilaiannya adalah terdiri dari kognitif dan partisipatif, di mana kognitif terdiri dari kehadiran sebanyak 5%, kuis 5%, tugas 10%, UTS 15%, dan UAS 15%, di mana dalam partisipatif terdiri dari studi kasus 20% dan tim based project 30%, sehingga total dari penilaian memiliki bobot 100%. Kemudian referensi yang digunakan adalah Kuklin Gary tahun 1997, Everly Henry tahun 98, dan dari referensi-referensi terbaru berupa dari jurnal dan dari YouTube. Untuk lebih jelasnya, berikut kita saksikan video pembelajaran dengan materi kerah dan lengan stali. Selamat menyaksikan.
Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan menempuh perkuliahan dengan materi keras tali ya. Namun sebelum kita mulai, kita berdoa dulu sesuai agama kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Ya, doa tidak dibatasi. Ya, untuk pertemuan ke-7 ini kita nanti akan belajar tentang keras tali ya. Contohnya seperti ini ya. Ya. Tapi untuk sekarang kita presensi dulu ya. Semuanya sehat? Sehat. Sehat ya. Oke, untuk presensi silahkan buka HP kalian ya. Buka HP kalian kemudian buka Siakat ya. Untuk token presensinya bisa dilihat di depan. Ya, ada NH I6. Oke, sudah semua? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, saya cek dulu ya. Oke, untuk atas nama Cinta nggak hadir ya? Sakit, Pak. Oh, sakit. Oke, nanti saya cek suratnya ya. Oke, sekarang kita masuk pada materi ya. Ya, hari ini kita akan melaksanakan praktek pembuatan kerah dan lengan tali, di mana contohnya seperti ini ya. Oke, bisa dilihat, perhatikan, nanti bisa muter ya contohnya ya. Nanti ini tampak depan seperti ini, tampak belakang seperti ini. Oke, apakah ada yang tahu lengan tali dan kerah tali itu apa? Kerah yang menyatu dengan badan. Kerah yang menyatu dengan badan. Oke, ada lagi yang lain? Angkat tangan silakan. Ya. Yang tidak ada jahitan kerumnya. Lengan yang tidak ada jahitannya ya. Oke, betul sekali ya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa kerah dan lengan tali, di sini kerah dan lengan tali adalah model desain busana di mana bagian kerah dan lengan dijahit menyatu dengan bagian badan pakaian tanpa sambungan terpisah seperti pada model konvensional. Ya, seperti yang kita lihat bahwa kerah di sini ya, kerah di bagian ini tidak ada sambungannya. Kemudian lengan di sini juga tidak ada sambungannya atau tidak ada kerong lengannya. Oke, sudah paham ya? Ya, di mana nanti alat-alat yang akan dibutuhkan adalah karakteristik ini ya, ada kain, kemudian nanti juga ada pola juga ya. Ya, polanya juga sudah ada, nanti tinggal kalian gunting kemudian diterapkan pada bahan. Oke, sudah jelas? Ya, di sini karakteristiknya seperti itu ya, dibuat menyatu dengan bagian badan pakaian, tidak memiliki garis kerus lengan atau armhole, banyak digunakan pada busana bergaya casual, dapat diterapkan pada busana pesta dengan kesan simpel namun elegan, dan tersedia dalam bentuk lengan pendek 3/4 atau panjang. Oke. Oke, dari apa yang sudah saya jelaskan, apakah ada pertanyaan? Oke, silakan. Pak, saya ingin bertanya, biasanya lengan tali sama keras tali itu digunakan dalam busana apa sih? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Dimana keras tali itu fungsinya buat apa sih? Tadi kan sudah disebutkan untuk busana pesta dan sebagainya. Namun secara spesifik itu bisa digunakan untuk
kebaya ya. Pernah punya kebaya? Ada yang punya kebaya di rumah? Punya ya, di mana kerah itu menyatu dengan badan langsung ya, itu dinamakan kerah stali seperti itu ya. Bisa kebaya Jogja, bisa kebaya Solo seperti itu. Oke, begitu ya. Oke, kalau begitu kita langsung praktek saja ya. Baju praktek sudah dipakai semua? Sudah. Ya, karena memang kita harus ngikutin K3 ya, keselamatan kerja, sehingga pada saat praktek nanti kita bisa selamat ya. Oke, kalau begitu silakan siapkan bahan ya. Sudah disiapkan ya bahannya ya. Ada bahan. Kemudian nanti untuk polanya juga sudah ada ya. Ini ada pola bagian depan dan pola lapisan. Kemudian ada pola bagian belakang. Oke, mari kita praktekkan. Dalam motong bisa perhatikan arah seratnya ya. Jadi ini yang dijahit adalah ininya dulu ya. Ini dijahit, kemudian nanti dibuka, kemudian baru disatukan dengan yang ini. Nah, itu disatukan. Oke, nanti dijahit sini. Oke. Coba lihat, boleh? Ini dirapikan ya bagian sini ya. Nanti di sum-sum lagi. Oke. Boleh lihat? Oke, ini nanti bagian ininya dirapikan lagi ya. Ini masih belum rapi di sini. Nanti di sum lagi. Oke. Sudah rapi, silahkan boleh duduk lagi. Terima kasih ya. Oke, ini pekerjaan kalian sudah selesai ya? Sudah. Ya, keren-keren semua hasilnya, bagus-bagus ya. Tolong nanti bisa dipertahankan lagi, ini terutama di bagian kancing ya. Jangan lupa kancingnya kanan nutup kiri atau kiri nutup kanan?
Ya, untuk busana wanita kanan menutup kiri ya, sudah betul ya. Seperti ini. Kemudian untuk bagian dalam besok dirapikan lagi gitu ya untuk pekerjaan-pekerjaan yang berikutnya. Oke? Ya, pekerjaan kita sudah selesai untuk hari ini di pertemuan ke-7. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan ke-8 ya. Oke, apakah masih ada pertanyaan? Cukup ya. Oke, kalau gitu kita tutup perkuliahan dengan hari ini. Namun sebelumnya silahkan mesinnya dibereskan terlebih dahulu ya. Oke, sudah? Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan berdoa. Sesuai agama kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Ya, doa tidak dibatasi. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih ya semua. Silahkan boleh meninggalkan tempat. Demikian deskripsi singkat serta video pembelajaran dari mata kuliah Teknologi Fashion yang saya ampuh. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya pada mata kuliah Teknologi Fashion di program studi Sarjana Terapan Tata Busana Fakultas Vokasi Universitas Negeri Yogyakarta. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai, panitia, teman sejawat, dan mahasiswa dalam sertifikasi dosen tahun 2025. Dan demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.